Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 23. Kitabul Adzan nomor hadis 23. Bukhari juz 1. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Baina kulli adzanaini, di antara setiap dua adzan iku sholatun, ada sholat. Liman, bagi orang, sa'a yang menghendaki siapa man. Nomor hadis 23. Hadatsana Abdullah ibnu Yazid, kula berkata siapa Abdullah. Hadatsana Kahmas ibnu Hasan an Abdillah ibni Buraidah. An Abdillah ibni Mughaffal, kula berkata siapa Abdillah ibni Mughaffal. Kala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzana, ini di antara setiap dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah, iku sholatun, ada sholat. Baina kulli adzana, ini di antara setiap dua adzan dan iqamah maksudnya, iku sholatun, ada sholat. Sumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, fi salisati, di dalam yang ketiga, liman, bagi orang, sa'a yang menghendaki siapa man. Diceritakan oleh Abdillah bin Mughaffal bahwa Nabi bersabda, di antara setiap adzan, dua adzan dan iqamah itu ada sholat. Di antara setiap dua adzan dan iqamah itu ada sholat. Yang ketiga, di antara setiap dua adzan itu ada sholat bagi orang yang menghendaki. Jadi tidak wajib. Kalau tidak ada lafal liman sa'a, jadi wajib itu. Nabi takut memberatkan ro'yahnya. Hati-hati sekali Nabi. Bagi liman sa'a. Babuman, babnya orang. Kola, yang berkata siapa man liyu adzin, supaya adzan fis safari, di dalam bepergian. Siapa muadzinun, muadzin orang yang adzan, wahidun, satu, yang adzan satu. Nomor hadis 24. Hadatsana Mu'alla bin Wasadin, kula berkata siapa Mu'alla. Hadatsana Wahaibun an Ayyub an Abi Kilabah an Malik bin Khuwairis, ataitu, datang aku an Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi nafarin, di dalam golongan, kumpulan, golongan, min qaumi, dari kaumku Malik. Faqomna, maka menetap kami, indau, di sisi Nabi, isrina lailatan, 20 malam. Jadi 20 hari 20 malam. Wakana, dan ada siapa Nabi ku rohiman, orang yang belas kasih, rofikon, orang yang lemah lembut. Falamma ra'a, maka ketika melihat siapa Nabi, saukona, pada kangen kami,
ila ahalina pada beberapa keluarga kami. Qala bersabda siapa Nabi, irji'u kembalilah kalian, fakunu maka adalah kalian maka jadilah kalian fihim di dalam ahli, walimu dan mengajarlah kalian hum pada ahli, wasallu dan sholatlah kalian. Faidah hadarat maka ketika datang apa as-sholatu sholat, fal yu'adzin maka supaya adzan lakum bagi kalian, siapa ahadukum salah satu kalian, wal ya'umakum dan supaya mengimami pada kalian, siapa akbarukum lebih tuanya kalian, lebih tuanya kalian. Di Malik bin Khuwairis itu datang pada Nabi di dalam golongan dari kaumku Malik bin Khuwairis. Berarti beberapa orang yang beserta Malik bin Khuwairis. Di situ kami menetap di sisinya Nabi selama 20 hari. Kalau sekarang istilahnya mondok gitu ya. Mondok 20 hari di sisinya Nabi, mencari ilmu dari Nabi. Dan Nabi itu mempunyai sifat belas kasih dan lemah lembut. Jadi ketika Nabi melihat sini sudah pada kangen pada keluarganya ini, 20 hari tidak berjumpa keluarganya, pada kangen ya sana kembalilah kalian dan jadilah kalian di keluarga kalian dan mengajarlah kalian pada mereka, jadi guru ya. Jadi setelah mendapat ilmu dari Nabi disampaikan kepada keluarganya, dan sholatlah kalian. Maka ketika datang waktu sholat, maka supaya salah satu dari kalian itu adzan, dan supaya yang mengimami yang paling tua, karena di mana rombongan ini sama itu masuknya bareng, ilmunya sama, maka yang diambil yang tua sebagai imam sholatnya. Karena sama itu, gurunya waktunya sama, 20 hari. Jadi yang adzan satu aja, jangan semua adzan. Tunjuk salah satu untuk adzan. Babul adzani, babnya adzan, lil musafir bagi orang musafir, lil musafirina bagi orang-orang musafir, idza kanu ketika ada mereka jamaatan jamaah, wal iqomati dan iqomah komat, wal kadzalika dan demikian itu bi Arafah di tanah Arafah, wa jam'in dan di tanah jami. Jami itu Musdalifah, tanah jam'in itu Musdalifah. Wa qaulil muadzin dan ucapannya muadzin, as-sholatu firrihal, as-sholatu salat firrihal di rumah, fi lailatil barid di dalam malam yang dingin, fi lailatil baridati di dalam malam yang dingin, au matiroti atau malam hujan atau waktu hujan. Waktu hujan ya malam ya siang. Di bab adanya bagi orang-orang musafir ketika mereka berjamaah banyak itu adzan. Ketika di Arafah juga tanggal 9 Dzulhijjah ya. Dan di tanah Musdalifah tanggal 10 Dzulhijjah 10 malam ya tahu. Malam 10 atau 10 malam. Karena kalau hari Qomarah itu malamnya dulu baru siangnya.
Dan ucapannya muadzin as-sholatu fir rihal. Nomor hadis 25, itu baru babnya. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Qala berkata siapa Muslim? Hadatsana Su'bah anil Muhajir ibni Abil Hasan an Zaid ibni Wahbin. An Abi Dzar qala Bidar. Kuna ada kami ma Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian. Farota maka menghendaki siapa al-muadzinu muadzin, bukan adzan. Ayu adzana jika adzan siapa muadzin. Faqala maka berkata siapa Nabi lahu bagi muadzin, abrid mendinginkanlah engkau. Engkau sik gen adem sik gen eyub. Sumarota kemudian menghendaki siapa muadzin ayu adzina jika adzan siapa muadzin. Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu bagi muadzin, abrid mendinginkanlah engkau. Sumarota kemudian menghendaki siapa muadzin ayu adzina jika adzan siapa muadzin. Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu pada muadzin, abrid mendinginkanlah engkau. Hatta sawa sehingga condong. Apa adilu tulula bayang-bayangnya bukit. Ada bayang-bayang bukit. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidatal hari sungguhnya beratnya panas yang sungguh. Iku min fauqi jahanam dari uapnya jahanam. Dia Bidar bercerita, kami beserta Kanjeng Nabi di dalam bepergian. Nah, di situ muadzin mau adzan itu. Muadzin mau adzan, Nabi dinginkanlah dulu. Nanti masih panas gitu. Itu sholat duhur itu. Mau adzan lagi nanti dulu dinginkanlah. Mau adzan lagi nanti dulu dinginkanlah. Sampai di situ ada bayang-bayangnya bukit. Berarti matahari sudah ke barat sekali ya. Sehingga bukitnya sudah ada bayang-bayangnya. Nabi bersabda, sungguhnya beratnya panas itu dari uapnya jahanam. Maksudnya ya, kalau panas sekali ya dinginkanlah. Itu karena di tanah lapang itu. Kalau sekarang itu kita khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jawa, masjidnya banyak sekali itu. Dan pakai AC, ada yang pakai AC, ya. Ada yang pakai kipas angin dan diberi atap. Jadi tidak kepanasan itu, tidak kepanasan. Silahkan menetapi pada awalnya waktu. Nomor hadis 26. Hadatsana Muhammad bin Yusuf qala berkata siapa Muhammad, hadatsana Sufyan an Khalidin al-Khadda an Abi Kilaban Malik bin Khuwairis qala berkata siapa Malik bin Khuwairis, ata datang siapa rajulani dua orang laki-laki. An-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridani menghendaki keduanya as-safaro bepergian. Faqala maka bersabda siapa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza antuma ketika kalian berdua, kharajatuma keluar kalian berdua, fadzina maka adzanlah kalian berdua, sumaukima kemudian komatlah kalian berdua, sumaliyu liya ummakuma kemudian supaya mengimami kalian berdua siapa akbarukuma lebih tuanya kalian berdua. Jadi ketika itu ada dua orang laki-laki datang pada Nabi, dia menghendaki untuk bepergian.
izin pergian Nabi. Oh ya, ketika kalian berdua keluar berdua, maka supaya diadani. Kalau mau sholat tetap adzan, meskipun dua orang adzan, salah satu adzan, salah satu qomat, dan salah satu dari kalian yang lebih tua supaya mengimami sholat. Yang lebih tua mengimami sholatnya. Ya, yang bisa adzan yang tua itu ya berarti ya yang adzan yang tua, yang iqamah yang tua, yang imami ya yang tua. Ya nggak apa-apa. Yang satu nggak bisa adzan, yang muda nggak bisa adzan, nggak bisa membaca Al-Quran. Gitu. Ya, yang imami, yang adzan yang tua, yang iqamah yang tua, yang imami yang tua. Nggak apa-apa. Salah satu dari keduanya itu yang tua, yang imami. Lo adzan apa nggak bisa? Lo ada lo. MT aja nggak bisa adzan ada. Jadi udah tugas nggak bisa adzan. Pernah dijumpai begitu ya. Ya, atau tidak mempunyai nyali untuk adzan. Oh, adzan aja nggak berani. Maka ya yang adzan ya yang bisa itu tadi. Oh, adalah yang bisa itu yang tua. Ya, yang tua, yang iqamah yang tua, yang imami yang tua. Dinu yusrun ya mudah. Nomor hadis 27. Hadatsana Muhammad ibnu Musanna qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Abdul Wahhab qala berkata siapa Abdul Wahhab. Hadatsana Ayub an Abi Kilabah qala berkata siapa Abi Kilabah. Hadatsana Malik qala berkata siapa Malik. Ataina datang kami ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu dan kami ku sababatun pemuda. Mutaqarribuna orang yang dekat sejajar maksudnya sebaya. Orang-orang yang sebaya. Mendekati orang-orang yang mendekati maksudnya orang-orang yang sebaya. Faqamna maka bertempat kami, oh gampangannya ya mondok kami gitu, bertempat tinggal kami intau di sisi Nabi isrina yauman 20 hari walailatan dan malam, 20 hari 20 malam. Wakana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rahiman belas kasih, rafikan lemah lembut. Falamadona maka ketika menyangka siapa Nabi, ana sesungguhnya kami Malik itu, istahaina kangen kami, istahaina itu kepingin kami maksudnya ya kangen kami, ahlana pada ahli kami, au Qadis takna sungguh kangen kami. Salana maka bertanya siapa Nabi pada kami Malik. Aman dari orang tarokna yang meninggalkan kami. Ba'dana setelah kami. Fahbarna maka memberi kabar kami Malik kepada Nabi. Kala bersabda siapa Nabi, irji'u kembalilah kalian ila ahlikum pada keluarga kalian. Wa aqimu dan menetaplah kalian fihim di dalam mereka keluarga. Wa alimuhum dan mengajarilah kalian atau mengulangono sira kabeh hum pada mereka. Mengajarilah kalian hum pada mereka. Wa murum dan memerintahkanlah kalian hum pada mereka. Wa dzakara dan menyebutkan siapa Malik asya pada beberapa perkara. Ahfadhu hafal aku Abi Kilabah ha pada perkara. Au atau la ahfadhu tidak hafal aku
Abi Kilabah pada perkara. Wasolu dan sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni seperti melihat kalian nih padaku Nabi usoli sholat aku. Faidah hadarat maka ketika datang apa sholatus sholat. Fala yu'adzin maka supaya adzan lakum bagi kalian siapa hadukum salah satu kalian. Walaya umakum dan supaya mengimami pada kalian siapa akbarukum yang lebih tuanya kalian. Dia Abi Kilabah bercerita bahwa Malik itu berkata, saya datang pada Nabi beserta teman-teman sebaya itu. Pemuda yang sebaya umurnya sama gitu ya. Kalau seneng mondok itu kayak umur 20 begitu ya. Umur 20 mondok ya. Kalau saya mondok mulai tahun 91 itu ya. Berarti ya 20 itu. Umur 20. Nah, kami tinggal di sisinya Nabi selama 20 hari 20 malam. Mondoknya itu 20 hari 20 malam. Nabi itu sifatnya belas kasih dan lemah lembut. Ketika Nabi sudah menyangka bahwa kami itu sudah kepingin atau kangen kepada keluarga kami, Nabi bertanya, Malik, cah pemuda-muda Malik dan teman-temanmu yang di rumahmu siapa saja toh? Kok kelihatannya dah kangen kamu. Oh ini Nabi, istri saya, mungkin sudah punya istri ya. Tuh bapak, ibu, adik begitu. Oh iya. Tak kabar kepada Nabi. Ya sekarang dah kembali saja ya pada keluarga kalian dan menetaplah kalian di dalam keluarga kalian. Berilah pelajaran mereka, perintahlah kepada mereka. Malik begitu menyampaikan beberapa perkara, tapi aku Abi Kilabah hafal atau saya lupa itu yang berapa itu ya perkara-perkara yang disampaikan Malik pada kami, menceritakan perintahnya Nabi, maksudnya begitu. Dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku Nabi sholat. Jadi sholatnya seperti melihat Nabi 20 hari kan sudah jelas nih, sholat beserta Nabi 20 hari terus 100 kali loh itu. 100 kali sholatan itu sudah hafal mestinya. Jadi kalian sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Gitu. Sudah belajar pada Nabi. Dan ketika hadirnya waktu sholat maka supaya salah satu dari kalian adzan. Supaya adzan dan supaya mengimami pada kalian orang yang lebih tua kalian. Yang tua kan tadi sebaya itu ya. Ilmunya sama. Mungkin masuk Islamnya juga sama. Maka Nabi memerintahkan supaya yang mengimami yang paling tua dari kalian. Karena memang di dalam mengimami sholat itu ada aturan-aturannya. Siapa yang berhak mengimami sholat, nah, nanti ada di belakang. Termasuk kalau ini sebaya semua, masuk Islamnya bersama-sama, sebaya, ilmunya sama, bacaannya sama, maka dicari yang paling tua sebagai imamnya. Kalau kelahiran itu sepertinya tidak ada yang bareng ya. Dalam satu golongan itu enggak ada yang bareng itu. Mesti ada selisih waktu itu. Kembar saja bisa selisih waktu itu.
Nomor 28. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad akhbarna Yahya an Ubaidillah bin Umar qala berkata siapa Ubaidillah hadatsani Nafi qala berkata siapa Nafi adzana adzan siapa Ibnu Umar fi lailatin baridatin di dalam malam yang dingin bi Dzajnan di tanah Dzajnan itu di sebuah gunung dari wilayah Mekah sana. Sumakola kemudian berkata siapa Ibnu Umar, Sallu fi rikhalikum, Sallu salatlah kalian fi rikhalikum di rumah-rumah kalian. Fahabarna maka memberi kabar siapa Ibnu Umar pada kami Nafi' anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa nabi ku ya'muru memerintahkan siapa nabi muadzinan pada muadzin yu'adzinu supaya azan siapa muadzin Sumayakul kemudian bersabda siapa Nabi ala istri atas labetnya adzan. Maksudnya ada di belakangnya adzan. Ala sallu fi rihali. Ala ingatlah sallu salatlah kalian fi rihali di dalam rumah. Fi lailatil baridah di dalam malam yang dingin. Awil matirati atau hari hujan fis safari di dalam bepergian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksud rumah itu kalau di dalam bepergian ini rumahnya ya tenda-tenda itu di dalam bepergian atau pas hujan. Salat di tempat kalian masing-masing di tenda-tenda kalian. Kalau sekarang ya kalau memang hujannya deras atau malamnya dingin sekali ya selalu fi rihalikum. Musim dingin sekali ya. Kalau saya pernah merasakan musim dingin itu kan di Madinatul Munawwarah itu bulan-bulan Januari ya. Bulan Januari itu dingin itu sampai kaki pecah. Keluar darah itu tidak terasa istilahnya karena dinginnya. Tapi serandanya banyak darahnya tiba-tiba ya. Karena matahari tetap keluar tapi hawanya dingin sehingga dingin kena panas ya, meletak itu, retak itu kaki-kaki. Kalau umroh ya pas bulan jangan Januari dingin biasanya. Bulan-bulan April itu sudah hangat, tidak panas. Nomor hadis 29. Hadatsana Ishaq qala berkata siapa Ishaq akhbarna Ja'far ibnu Aun qala berkata siapa Ja'far hadatsana Abu Uwaisin an Aun ibni Abi Juhaifah an Nabi qala bi ra'aitu melihat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam bil abtah di tanah abtah. Tanah abtah itu ya tempat di luar Mekkatul Mukarramah itu. Fajah maka datang kepada Nabi siapa Bilalun Bilal. Fa'adzana maka undang-undang siapa Bilal kepada Nabi bisolati dengan solat. Suma kharaja kemudian keluar siapa Bilalun Bilal bila anazati dengan tongkat.
hatta rokaza sehingga menancapkan siapa Bilal pada tongkat bainayati Rasulillah di antara depannya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam bil abtoh di tanah abtoh wa aqama dan iqamah siapa Bilal as-sholata pada sholat. Tiapi berkata, saya melihat Nabi di tanah abtoh. Datanglah pada Nabi Bilal, di situ Bilal undang-undang untuk sholat dan kemudian Bilal keluar dengan membawa tongkat dan ditancapkan di antara depannya Nabi. Dan Nabi sholat di situ. Sebelum sholat diiqomati dulu oleh Bilal. Jadi ditancapkan itu sebagai batas depannya orang sholat. Batas depannya orang sholat, ya itu di depan imamnya. Babun bab. Hal ya tetap bahwa adakah mengikuti siapa muadzinu muadzin. Fahu pada lesannya muadzin. Hahuna kesana wahahuna dan kesana. Walayatafitu dan adakah menoleh siapa muadzin wahal yaltafitu dan adakah menoleh siapa muadzin fil adzani di dalam adzan. Apakah orang adzan itu mengikuti lisannya dan menoleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggak pakai begini ya, nggak pakai segini ya. Tidak lagi telinga juga bisa. Jadi Allah mengikuti, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau sekarang umumnya adzan kan lurus karena di depannya sudah ada mikrofon. Nah, kalau nggak ada mic itu kan noleh ke kanan ke kiri. Biar arah depan, arah samping, kanan samping kiri gitu. Bisa melihat, mendengar suara adzan. Wa yuzkaru dan disebutkan an Bilalin anasingnya Bilal jala mengerjakan atau menjadikan isba'ai pada dua jarinya Bilal fi udhunai di dalam telinganya, di dalam dua telinganya Bilal gitu. Tinggal nutupi sini. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jarinya itu untuk nutupi telinganya. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar laya jalu tidak menjadikan siapa Ibnu Umar isbai dua jarinya Ibnu Umar fi udhunai di dalam kedua telinganya Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar enggak. Kalau Bilal itu pakai ditutupi kupingnya dengan dua jari, kalau Ibnu Umar tidak. Waqala dan berkata siapa Ibrahim la ba'sa tidak bahaya, maksudnya tidak apa-apa. Ayu adzina jika adzan siapa muadzin ala ghairi wudu'in atas tidak berwudu. Menurut Ibrahim, orang yang adzan itu tidak harus berwudu. Kalau enggak wudu ya enggak apa-apa. Menurut Ibrahim, jadi orang adzan itu tidak apa-apa jika tidak berwudu. Waqala dan berkata siapa atau al wudu sungguhnya wudu itu hakun hak wasunatun dan sunnah. Maksudnya kalau menurut Atok bahwa wudu itu termasuk syariat dan sunnah. Jadi kalau mau adzan ya harus dalam keadaan berwudu. Waqalat berkata siapa Aisyah itu karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ingat siapa Nabi Allah pada Allah ala kulli ahyanihi atas setiap waktunya Nabi.
atas setiap waktunya Nabi. Nomor hadis 30. Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Sufyan an Aun ibni Abi Juhaifah an Abi anusnya Abi ro'a melihat Bilalan pada Bilal. Yu'adzinu adzan siapa Bilal. Faja'altu maka mengerjakan aku Abi. Atat tabau mengikuti aku fahu pada lisannya Bilal. Hahuna kesana, wahahuna dan kesana. Bi'adhani dengan adhan. Jadi menghadap kesana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bibirnya bergerak ke sana. Tapi kalau sekarang ya itu tadi sudah ada mikrofon itu jadi nggak kemana-mana tuh karena micnya sudah ditanam di situ ya harus menghadap mic terus. Jadi kalau menurut Atok itu ya wudhu itu termasuk syariat orang yang berazan dan merupakan sunnah. Babu qolir rijali bab ucapannya laki-laki. Fatatna nelatake na ing ingsun menterlambatkan pada kami apa sholatu sholat. Wakaria dan benci siapa Ibnu Sirin ayakula jika berkata siapa orang fatatna terlambatkan pada kami apa sholatu sholat. Walakin dan akan tetapi liyakul supaya berkata siapa man lam nudarik tidak menjumpai aku. Wa qaulun Nabi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku as-sahih lebih sahih. Jadi kalau ada orang yang wah sholatnya mendahului saya terlambat sholat. Yang lebih baik itu diucapkan saya tidak menjumpai sholat karena sudah terlambat. Dan ucapannya Nabi itu yang lebih sahih. Nomor hadis 31. Hadatsana Abu Nuaimin kula berkata siapa Abu Nuaim hadatsana Saiban an Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi Qalabi. Bainama pada suatu hari nahnu aku nusoli salat aku ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sami'a mendengar siapa Nabi jalabatar rijali gedebuk-gedebuknya beberapa laki-laki. Suara gedebuk-gedebuk seperti lari-lari karena takut terlambat itu loh. Falamma sholat maka ketika selesai sholat siapa Nabi kola bersabda siapa Nabi ma utai apa saknukum tingkah kalian. Lalu berkata mereka istakjalna tergesa-gesa kami ila sholati pada sholat. Kola Nabi fala taf'alu maka jangan mengerjakan kalian idza ataitum ketika datang kalian as-sholata pada sholat. Fa'alaikum maka menetapilah kalian bisakinati dengan tenang. Fama maka apa-apa roktum yang menjumpai kalian fasolu maka sholatlah kalian. Wama dan apa-apa fatakum yang menterlambatkan kum pada kalian fatimu maka menyempurnakanlah kalian. Nabi bercerita pada suatu hari kami sholat beserta Nabi.
Ketika itu Nabi mendengar gedebuk-gedebuknya beberapa laki-laki, orang yang lari-lari itu. Zaman dulu kan gitu. Ayo selak gari. Enteni sih yo, Pak. Sing imame dibengoki kanca. Enteni. Saya agak tak wudu sik. Nah, saya tak wudu dulu. Enteni macane sing dawa. Aduh. Ya pernah melakukan dulu itu ketika masih pra remaja begitu ya. Bengok-bengok gitu. Terus lari-lari begitu ya. Nah, itu Nabi setelah sholat bertanya, apa tingkah kalian tadi? Kok gedebukan gitu, gedebuk. Anu Nabi, kami tergesa-gesa untuk sholat Nabi. Enggak keri. Setelah terlambat ya Nabi, kami lari-lari, gedebuk. Nabi bersabda, jangan engkau lakukan. Jangan dilakukan lagi ya. Sudah satu kali itu saja. Ketika kalian datang sholat, maka menetapilah ketenangan. Sholat teko yo tenang gitu. Scary ngomong sisan. Ngomongnya ya tenang paling pol sholat yo telat papat. Ndak usah ngapain ngomong gitu sekali. Mulutnya diem aja. Sudah terlambat malah marahi ras khusuk yang lain. Dan dengan tenang, apa-apa yang kamu jumpai, sholatlah itu. Dan apa-apa yang menterlambatkan pada kalian, ya sempurnakan. Kalau kali loro ya tambah loro, kali siji ya tambah siji, kali telu ya tambah telu. Itu saja, nggak usah tergesa-gesa lari-lari begitu. Sudah diadzani nggak mau wudu-wudu, pandang sudah dikomati, antrinya banyak ya. Tergesa-gesa. Jangan kau lakukan itu. Fa'alaikum bisakinah. Menetapilah ketenangan. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.